Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asmi Faikotul Himmah, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Aura Amalina Giardi dengan NIM 2521010400034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang materi tentang masa tiga kerajaan besar dinasti Safawi di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsman di Turki. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Safawi di Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri sejak tahun 1503 hingga 1722 Masehi. Dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, yang merupakan sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini dikenal dengan sebutan Tarekat Safawi yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi ad-Din. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Selanjutnya yaitu latar belakang dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah keberdiriannya kerajaan Safawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim. Pada 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang dahsyat antara Babur dan Ibrahim Lodi. Nah, pasukan Lodi itu berjumlah sangat banyak daripada pasukan Babur. Akan tetapi karena keperkasaan yang diwarisi leluhurnya serta prajuritnya yang terlatih dan loyal, Babur berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Selanjutnya yaitu latar belakang dinasti Utsmani di Turki. Nah, kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertuğrul. Ertuğrul wafat pada tahun 1289 Masehi dan kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Osman. Sosok inilah yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Osman memerintah sekitar tahun 1290 hingga 1326 Masehi. Seperti ayahnya, ia memberikan kontribusi besar pada Alauddin II, terutama melalui keberhasilannya merebut benteng-benteng Bizantium di sekitar kota Bursa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan dan sistem pemerintahan pada dinasti Safawi di Persia. Nah, perkembangan dinasti Safawi mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Syah Abbas. Nah, pada masa ini perdagangan, pertanian, dan militer berkembang dengan baik. Kota Isfahan dijadikan ibu kota dan berkembang menjadi pusat seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan pemerintahan dinasti Safawi dipimpin oleh seorang syah atau raja. Nah, dalam menjalankan pemerintahan, Syah dibantu oleh pejabat kerajaan dan pasukan militer yang kuat. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang cukup teratur dan mampu menjaga stabilitas negara. Yang kedua yaitu dinasti Mughal di India. Perkembangan dinasti Mughal mencapai kejayaan pada masa Sultan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Nah, pada masa Akbar, kerajaan berkembang pesat dan masyarakat hidup dengan toleransi antaragama. Pada masa Shah Jahan, dibangun Taj Mahal yang menjadi simbol kejayaan Mughal, sedangkan sistem pemerintahannya dinasti Mughal dipimpin oleh seorang sultan atau kaisar. Nah, pemerintahan dijalankan secara terpusat dengan dukungan militer yang kuat. Sultan Akbar juga mengangkat tokoh Hindu dalam pemerintahan untuk menjaga persatuan masyarakat India. Selanjutnya yaitu dinasti Utsmani di Turki. Nah, perkembangan dinasti Utsmani mencapai kejayaan pada masa Sultan Mehmed II dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Salah satu keberhasilan terbesar kerajaan ini adalah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Sedangkan sistem pemerintahannya, dinasti Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Kerajaan ini memiliki sistem administrasi dan militer yang kuat sehingga mampu mempertahankan kekuasaan selama berabad-abad. Materi yang terakhir yaitu kontribusi tiga kerajaan besar Islam.
Yang pertama yaitu Dinasti Safawi yang berjasa dalam mengembangkan budaya Persia dan memperkuat identitas Syiah. Yang kedua yaitu Dinasti Mughal memberikan kontribusi dalam bidang seni, budaya, dan toleransi antar agama. Yang terakhir yaitu Dinasti Utsmani berhasil menjadikan Islam sebagai kekuatan besar dunia melalui kemajuan politik dan militernya.